di Sukoharjo. Mari kita ikuti kajian Al-Quran secara tematik. Kajian online malam ini dengan tema Fitrah Manusia Damai dalam Jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal Qur'ana shifaa'an wa rahmatan lil mu'minin wa ja'alahu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Segala pujian milik Allah yang telah menjadikan Al-Quran selaku obat dan rahmat bagi orang yang beriman, dan menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk untuk manusia dan keterangan dari petunjuk serta pembeda ataupun furqan. Ikhwanuddin yang berbahagia, kajian Majelis Taklim Nurul Huda yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jumpa lagi dalam kajian online malam ini. Kita bahas masih yang berhubungan dengan makhluk insani. Ya, makhluk insani. Kemarin kita bahas tentang makhluk ruhani dan malaikat dan lain-lain, juga sudah makhluk khayawani, makhluk nabati dan juga jamati. Kita masih berkutik atau makhluk insani karena kita manusia ini adalah sangat unik dan kompleks. Dan kita selaku manusia adalah selalu bersyukur kepada Allah yang telah diberi kesehatan, kesempatan, diberi kemurahan Allah yang sangat luar biasa, yang kita nikmati, hidup dengan nyaman, damai, sejahtera, sehat walafiat, yang perlu kita hargai pemberian Allah itu, dan kita selalu mengabdi kepada Allah setiap saat, kapan saja. Yang berbahagia, bahwa kalau kita melihat ayat Al-Quran bahwa tipe manusia itu ada beberapa kriteria, ataupun kalau kita bisa lihat itu saya simpulkan ada 3 dulu. Tipe yang pertama adalah yang suka melawan fitrah, ya suka melawan fitrah. Sebenarnya fitrahnya manusia itu istilahnya bermasyarakat, fitrahnya itu empati, simpati, menolong, gotong royong, ya, saling menghormati, saling menghargai. Tapi yang ini melawan fitrah, jadi sukanya itu menendang, ya, sukanya mencengkeram, ya, marah-marah, benci dan lain sebagainya. Yang tidak sesuai dengan dirinya, sependapat dengan dirinya, yang tidak satu aliran dengannya itu ditendang. Tapi yang sesuai itu dicengkram, ya, sehingga dia itu seperti kacamata kuda, tidak mau melihat yang lain selain dirinya, dianggap salah. Inilah yang istilahnya melawan fitrah, karena fitrah manusia itu berbeda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebutkan kan, ya. Kemudian yang kedua adalah orang yang bisa menyatu dengan fitrah, jadi damai dalam sejahtera, bisa istilahnya tasamuh, toleransi, karena memang secara demokrasi Allah ini kan membebaskan manusia untuk mau beriman atau mau kafir silahkan. Jadi istilahnya tidak memaksa. Ya. Allah saja tidak memaksa, tapi kadang manusia memaksa-maksa, ya, mengaku benar sendiri, kamu harus ikut saya, harus seperti saya dan sebagainya. Ini tadi yang melawan fitrah itu. Kemudian tipe yang ketiga yaitu orang yang sudah bisa bersahabat, ya, dengan itu tadi, dengan orang yang apapun demokrasinya Allah yang berupa manusia di bumi ini macam-macam, dia itu bisa bersahabat. Kan manusia ada yang positif, ada yang negatif. Itu semuanya menjadi jiwa yang damai dengan apa yang ada. Jadi bisa mengolah semua apa yang menjadi menjadi bahan pencerahan. Jadi keadaan apapun dari orang lain itu diolah dalam dirinya, itu menjadi pencerahan, sehingga hidupnya itu terang benderang. Tidak sama, tidak masalah. Karena memang Allah saja kita suruh memilih. Kalau orang lain memilih yang beda dengan kita tidak boleh benci.
Maka dalam agama itu juga la ikraha fiddin. Kalau dalam terjemahan itu bisa diartikan tidak ada paksaan dalam agama, tapi ikroha itu dari karoha, yukrihu itu adalah juga bisa berarti benci. Tidak ada agama kebencian dalam agama ini. Kalau masih ada kebencian kita pada orang lain, ya kita ini sebetulnya belum beragama kalau menurut ayat itu. Nah, maka ya kita manusia ini diberi kolbu, kulub, ya kolbun jamaknya kulub itu pluralnya itu bahasa metafora yaitu hati. Jadi kalau bahasa Inggrisnya itu heads, sebenarnya itu jantung. Jadi kolbu dalam bentuk plural ini mampu berpikir. Jadi otak jantung, ada otak kepala, ada otak jantung. Otak jantung itu kalau para ahli kesehatan memperkirakan 40.000 sel saraf. Maka orang berakal dalam Al-Quran yang mampu menggunakan kedua otaknya dengan seimbang, serasi, dan selaras. Jadi kalau dalam Al-Quran itu yang namanya ulul albab, ulul absor, itu antara otak di kepala ya dan otak di jantung, di kolbu itu tadi bisa serasi, bisa seimbang, bisa selaras, bisa sinkron, sehingga dalam mengolah sesuatu itu kerjasama. Karena kalau kolbu ini mengolahnya ya seperti sifat kesabaran, kejujuran, keimanan, ikhlas, empati, ya, menolong, dermawan. Ada lagi tentang marah, benci, dan lain sebagainya, itu yang mengolah hati kita. Kita mau sabar atau kita mau kemerungsung, itu ya hati kita yang mengolah. Otak kepala, oh itu benar, itu salah, cuma begitu aja. Nah, yang berbahagia, maka kita selaku manusia ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diberikan fitrah untuk selalu punya sifat kasih sayang. Coba kalau kita melihat dalam surat 19 ayat 96 ya, surat Al-Maryam 96, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alullahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang telah beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam kolbu mereka rasa kasih sayang. Nah, coba di sini jelas sekali. Jadi tolok ukurnya itu adalah kasih sayang. Nah, kita sudah beriman atau beramal soleh belum? Ya, itu tandanya ada orang itu kasih sayangnya dengan sesama bagaimana, rahmatan alaminnya bagaimana, ya. Kalau dia merasa beriman, beramal soleh, tapi merusak warung orang, walaupun dia bunyi Allah Akbar, dengan marah-marah, benci dan lain sebagainya, itulah sebetulnya yang tidak diharapkan sesuai ayat ini. Karena orang yang beriman dan beramal soleh, Allah akan menjadikan kepada mereka itu adalah ditanamkan rasa kasih sayang. Ikhwatin yang berbahagia, maka kalau kita melihat diri kita, ini kadang kita ini kan selalu berdoa ya. Berdoa itu biasanya kita ini salah salah mengartikan. Doa itu dari da'a, ya, itu menyeru. Menyeru itu memanggil, menghadirkan Allah. Tapi biasanya kita itu, ya, mendikte atau memerintah, atau bahkan kita mengatur Allah dengan keinginan kita. Ya, kalau kita mengatur Allah dengan keinginan kita, itu berarti yaitu hawa nafsu. Maka yang namanya doa itu bukan mengatur Tuhan, tapi menyeru, menghadirkan, mengundang Allah. Maka kalau ingin damai dari dalam jiwa ini,
ya mengisi kehidupan ini dengan kasih sayang. Sehingga ada kecerdasan spiritual dalam diri kita. Maka supaya kita menghadirkan Allah, kalau kita melihat dalam surat ke-7 ayat 55, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Serulah Rabbmu, serulah Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Nah, di sini jelas sekali dalam kita ud'u itu memanggil Rabb, Tuhan, Allah atau pemelihara kita. Itu dengan suara yang lembut, dengan berendah diri. Kita supaya menyeru menghadirkan Allah di dalam diri kita, ya. Tapi kadang diartikan mintalah. Kadang memang ada ayat ud'uni astajib lakum. Ya. Itu ud'uni diartikan mintalah. Harusnya ud'uni itu serulah aku akan ijabahi. Nah, kita menyeru Allah, menghadirkan Allah mana supaya ada di dalam jiwa kita ini. Karena Allah lebih dekat dari urat leher. Tapi kalau kita istilahnya berkasih sayang tadi, ada punya ditanamkan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita kehadiran Allah dalam diri kita. Kita punya sifat Allah yang kasih sayang itu. Ikhwaidin yang berbahagia, maka dengan begitu kalau Allah sudah menanamkan rasa kasih sayang, ya kita otomatis ya dalam hal ini ya harus tahu diri. Saya analogikan begini, kan kita mengundang Allah, menyeru Allah. Sedangkan kita kalau mau reuni atau mengundang sesuatu teman yang kelasnya mungkin di atas kita, itu kita sudah menyiapkan sesuatu. Apa kesukaannya, ya. Kemudian apa yang diinginkan, mungkin minumannya atau tempatnya atau makanannya, itu kita sudah siap-siap. Ini hanya manusia. Maka kalau kita ingin menghadirkan Allah, menghadirkan Tuhan dalam diri kita, itu ya kita harus menyiapkan diri jiwa kita. Karena fitrahnya semua manusia itu ya sebetulnya bisa melaksanakan ini, fitrahnya. Tapi kadang ya manusia karena terbentur nafsu, terbentur masalah keduniaan, ya orientasinya hanya dunia yang serba fata morgana, sehingga jiwanya yang harusnya cerah tidak menjadi cerah. Karena kalau kita sudah dewasa spiritualnya, itu kita menyeru Allah itu yang diinginkan bukan materi-materi, tapi adalah apa yang kehendak Allah itu supaya kita bisa melaksanakan. Itu yang berbahagia. Kalau kita supaya cepat mencapai penyerahan atau istilahnya pencerahan, ya supaya diri kita cepat cerah, itu sebenarnya dalam diri kita ini harus kita buka dulu. Kalau diri kita ini sudah kita sibukkan dengan hal-hal yang penting, insya Allah kita akan terbuka. Maka sebetulnya untuk mencari pencerahan itu kita harus damai dulu. Kalau kita damai, menghadirkan Allah dengan kasih sayang, tidak ada lagi kebencian, ya. Kadang kita kan sukanya itu kan menilai orang lain. Dengan diri kita ini kekurangannya banyak sekali. Itulah yang dikehendaki Allah, supaya kita ini disibukkan kepada diri sendiri untuk mencerahkan diri kita. Maka perintahnya itu ku anfusakum dulu, dirimu dulu, baru keluarga, jangan kemana-mana dulu, kan begitu. Maka setiap tarikan nafas kita itu harusnya ya nafas yang meditatif, dalam arti halus, lembut dan sebagainya, sehingga pencerahan itu ya sangat dekat kalau kita merasa damai. Karena fitrahnya semua manusia saya sebutkan tadi,
fitrahnya itu sebenarnya ingin hidup damai, hidup tentram, hidup senantiasa dalam hal yang seperti ya dalam surga dunia mungkin begitu, tidak ada kebencian, tidak ada gontok-gontokan dan lain sebagainya. Maka dalam hal ini ya kita harus membuka diri selebar-lebarnya jiwa kita ini supaya bersih, sehingga petunjuk Allah itu akan mengalir dengan sendirinya, karena Allah itu akan memberikan ilmu kepada kita masing-masing itu dengan kita menjalani hidup ini. Jadi kehidupan ini adalah kehendak Allah. Lah kehendak Allah itu ya termasuk kita tadi menyeru Allah itu sebenarnya bibir kita itu yang menggerakkan juga Allah. Maka setelah kita digerakkan Allah, ya nanti Allah akan istilahnya juga memberikan sesuatu yang kita bisa jalani sesuai dengan kausalita yang Allah kehendaki. Maka dari itu, mari kita dalam hal ini, sisa umur kita ini, kita gunakan sebaik-baiknya, karena fitrah manusia adalah damai dalam jiwa. Kalau kita damai, kita bahagia, ya insya Allah apapun itu akan menjadi indah. Maka kuncinya adalah segala sesuatu yang ada, kejadian yang ada, kita olah, baik itu positif, negatif, menjadi pencerahan kita, menjadi mauidhah atau pelajaran kita. Mudah-mudahan manfaat. Nasrullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.